pagi adik-adik semua. Kembali lagi bersama Lo Sofia di sini. Adik-adik semua udah pada siap untuk memuji Tuhan? Yuk kita mau mulai ibadah sekolah minggu kita pada pagi hari ini. Sama-sama kita mau naikkan lagu Selamat Pagi Bapa. Kita bersyukur untuk kebaikan Tuhan yang sudah menyertai kita sepanjang hidup ini. Terima kasih Tuhan untuk pagi hari ini kami boleh sama-sama mengikuti ibadah sekolah minggu. Tuhan, kiranya Engkau berkati setiap kami anak-anak-Mu agar boleh dengan sungguh mengikuti ibadah ini dengan kesungguhan hati, mau memuji nama Tuhan, memuliakan nama Tuhan, dan mendengarkan firman Tuhan. Berkatilah sekolah minggu kami dari awal hingga akhir. Hanya dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nah, kasih Tuhan Yesus itu sangat manis dan indah ya. Kasih Tuhan itu dia sangat sayang sama kita. Yuk sekarang kita mau sambil bangkit berdiri semuanya. Kita mau memuji nama Tuhan kita. Kasih Yesus manis dan indah.
mau nyanyikan lagu Firman Tuhan Budak Kasih. Halo, selamat pagi anak-anak. Apa kabar kalian hari ini? Lose berharap kalian tetap sehat dan terus semangat mendengarkan cerita firman Tuhan. Ayo, sebelum kita mendengar firman Tuhan hari ini, kita lipat tangan, kita tutup mata, kita berdoa. Tuhan, kami sungguh mengucap syukur karena pagi hari ini Engkau memberikan kami kesehatan. Sebentar kami mau mendengarkan cerita firman Tuhan. Kiranya Roh Kudus yang memimpin pemberitaan firman-Mu. Dan biarlah anak-anak-Mu yang berada di rumah boleh mendengarkan setiap firman-Mu dengan baik. Dan terlebih mereka boleh mengerti apa yang Tuhan sampaikan melalui firman-Mu. Pimpin juga Lose yang akan menyampaikan kebenaran firman-Mu. Biarlah Engkau sendiri yang berbicara melalui hamba-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Anak-anak, ini Lose pegang apa ya? Iya benar, ini uang 50.000. Kira-kira dengan uang 50.000 ini, kita bisa ngapain ya? Nah, Lose mau panggilin Davis sama Elin. Ayo, Davis, Elin, kemari, ayo. Hai. Ayo, sapa teman-temanmu. Halo. Nah, Elin agak kesini. Nah, Davis sama Elin ya, ini kalau Lose kasih 50.000 nih ya, kamu mau buat apa? Beli mainan. Beli mainan? Wah, kamu masih beli Lego ya, karena kamu suka Lego tuh. Nah, kalau Elin, kalau Lose kasih 50.000, mau buat apa? Makanan. Beli makanan, wah. Beli makanan apa tuh? Kesukaan kamu apa sih? Chips. Chips, oh, sama es krim ya? Tapi kalau 50.000 ini kalian belanjain, pasti langsung habis ya. Kalian bisa beli apapun yang kalian suka, tapi begitu kalian beli, uang ini langsung habis. Kira-kira ada nggak ya cara lain supaya uang ini itu nggak habis, tapi malah bertambah banyak? Ayo, siapa yang tahu? Coba Davis, gimana cara uang 50.000 ini nggak habis? Kalau buat beli mainan tadi kan habis, tapi tambah banyak, bisa jadi 100.000. Gimana caranya? Menabung. Wah ya benar, menabung. Benar, anak-anak kalau menabung di bank, kita taruh di bank, nanti tiap bulan kita bisa dapat bunga atau interest. Jadi kita bisa dapat 50.500, nanti tambah lagi 51.000 dan seterusnya. Jadi kita bisa berlipat-lipat. Nah coba kalau Elin, kamu punya ide nggak? Dikasih 50.000 biar berlipat ganda, gimana caranya? Kamu biar bertambah dari 100.000 jadi 150.000 dan seterusnya. Membeli sirup dan membuat minuman jual. Oh iya pintar. Iya kata Elin, dia bisa beli sirup terus kemudian bisa dijual. Nanti begitu dijual kita dapat keuntungan. Jadi uang ini bisa berlipat ganda. Nah, jadi begitu anak-anak kita bisa menghabiskan uang ini, atau bisa juga kita melipat gandakan mengusahakannya.
Nah, Lose minggu ini mau cerita apa ya? Kok bicaranya tentang uang ya? Nah, Lose mau cerita perumpamaan tentang talenta. Apa itu talenta? Nanti kita dengarkan ya. Nah, Davis dan Elin, kalian boleh kembali ke tempat masing-masing. Kalian sapa teman-temanmu. Bye-bye. Oke, bye. Bye. Terima kasih, Davis, Elin. Nah, seperti yang Lose bilang tadi, minggu ini Lose mau cerita mengenai perumpamaan tentang talenta. Nah, kita mau belajar perumpamaan tentang talenta itu dari kitab Matius. Apa sih arti talenta sebenarnya? Kalau di Perjanjian Baru, itu talenta itu artinya sejumlah uang yang besar. Nilainya itu sekitar 6.000 dinar. Jadi kalau zaman dulu, orang bekerja itu satu hari dibayarnya 1 dinar. Nah, kalau zaman sekarang mungkin 1 dinar itu seperti 100.000 ya, tergantung gajinya dia. Jadi kalau dirupiahkan ya, kalau sehari 100.000 itu sekitar 600 juta. Cukup besar ya nilainya. Tapi kalau zaman sekarang, talenta itu juga bisa diartikan bakat atau karunia. Siapa yang kalian suka nonton talent show seperti Indonesia Got Talent, America's Got Talent. Nah, di situ banyak orang yang punya bakat luar biasa. Ada yang bisa main sulap, ada yang bisa bernyanyi, ada yang bisa main akrobat, dan sebagainya. Nah, kita mau buka Alkitab kita dari Matius 25 ayat 14 sampai 30. Ayo kita buka perumpamaan tentang talenta. Matius 25 ayat 14 sampai 30. Matius itu kitab pertama di Perjanjian Baru ya. Langsung mau bacain buat kalian, dan kalian di rumah tetap buka Alkitab kalian dan simak baik-baik ya. Perumpamaan tentang talenta. Matius 25 ayat 14 sampai 30. Sebab hal kerajaan surga sama seperti seorang yang mau berpergian ke luar negeri, yang memanggil hamba-hambanya dan mempercayakan hartanya kepada mereka. Yang seorang diberikan 5 talenta, yang seorang lagi 2, dan yang seorang lain lagi 1. Masing-masing menurut kesanggupannya. Lalu ia berangkat. Segera pergilah hamba yang menerima 5 talenta itu. Ia menjalankan uang itu, lalu beroleh laba 5 talenta. Hamba yang menerima 2 talenta itu pun berbuat demikian juga, dan berlaba 2 talenta. Tetapi hamba yang menerima 1 talenta itu pergi dan menggali lubang di dalam tanah, lalu menyembunyikan uang tuannya. Lama sesudah itu, pulanglah tuan hamba-hamba itu, lalu mengadakan perhitungan dengan mereka. Hamba yang menerima 5 talenta itu datang, dan ia membawa laba 5 talenta. Katanya, "Tuan, 5 talenta Tuan percayakan kepadaku. Lihat, aku telah beroleh laba 5 talenta." Maka kata tuannya itu kepadanya, "Baik sekali perbuatanmu itu, hai hambaku yang baik dan setia. Engkau telah setia dalam perkara kecil. Aku akan memberikan kepadamu tanggung jawab dalam perkara yang besar. Masuklah dan turutlah dalam kebahagiaan tuanmu." Lalu datanglah hamba yang menerima 2 talenta itu. Katanya, "Tuan, 2 talenta Tuan percayakan kepadaku. Lihat, aku telah beroleh laba 2 talenta." Maka kata tuannya itu kepadanya, "Baik sekali perbuatanmu itu, hai hambaku yang baik dan setia. Engkau telah setia memikul tanggung jawab dalam perkara yang kecil. Aku akan memberikan kepadamu tanggung jawab dalam perkara yang besar. Masuklah dan turunlah dalam kebahagiaan tuanmu." Kini datanglah juga hamba yang menerima 1 talenta itu dan berkata, "Tuan, aku tahu bahwa Tuan adalah manusia yang kejam, yang menuai di tempat di mana Tuan tidak menabur, dan yang memungut dari tempat di mana Tuan tidak menanam.
Karena itu aku takut dan pergi menyembunyikan talenta Tuhan itu di dalam tanah. Ini, terimalah kepunyaan Tuan. Maka jawab tuannya itu, hai kamu, hamba yang jahat dan malas. Jadi kamu sudah tahu bahwa aku menuai di tempat di mana aku tidak menabur, dan memungut dari tempat di mana aku tidak menanam. Karena itu, sudahlah seharusnya uangku itu kau berikan kepada orang yang menjalankan uang, supaya sekembaliku aku menerimanya serta dengan bunganya. Sebab itu, ambillah talenta itu daripadanya dan berikanlah kepada orang yang mempunyai 10 talenta itu. Karena setiap orang yang mempunyai, kepadanya akan diberi, sehingga ia berkelimpahan. Tetapi siapa yang tidak mempunyai, apapun juga yang ada padanya akan diambil daripadanya. Dan campakkanlah hamba yang tidak berguna ini ke dalam kegelapan yang paling gelap. Di sanalah akan terdapat ratap dan retak gigi. Anak-anak, siapa kira-kira yang dimaksud dengan Tuhan yang pergi ke luar negeri dari bacaan yang kita baca tadi ya? Ya, benar, yang dimaksud itu adalah Tuhan Yesus sendiri. Luar negeri itu dimaksudkan adalah surga. Hari Kamis yang lalu, kita merayakan hari kenaikan Tuhan Yesus ke surga. Tuhan Yesus naik kembali ke surga. Itu terjadi setelah 40 hari dari kebangkitan Tuhan Yesus. Jadi, Yesus membawa murid-muridnya ke Bukit Zaitun. Nah, di situ Tuhan Yesus harus berpisah dengan murid-muridnya karena ia akan kembali ke surga. Tapi sebelum berangkat ke surga, Tuhan memberi kuasa kepada murid-muridnya. Tetapi ia juga memberi tugas kepada mereka. Seperti itu tertulis di Kisah Para Rasul 1 ayat 8. Yang bunyinya demikian. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun atas kamu. Dan kamu akan menjadi saksiku, saksi Tuhan. Di Yerusalem, di seluruh Yudea, dan Samaria, bahkan sampai ke ujung bumi. Jadi, sama seperti cerita Alkitab tadi ya, yang di Matius seperti hamba-hamba Tuhannya tadi, murid-murid Tuhan itu diberi kuasa, diberi talenta, diberi karunia, dan terlebih lagi, diberikan Roh Kudus sebagai penolong. Tapi jangan salah ya, Tuhan juga memberikan tugas yang harus kita kerjakan, semua untuk kemuliaan nama Tuhan. Nah kita, Lose dan anak-anak yang di rumah, itu juga muridnya Tuhan Yesus. Berarti kita juga diberi kekuatan, kita diberi talenta, kita diberi karunia, dan juga diberi tugas yang sama, yaitu menjadi saksi Tuhan untuk kemuliaan nama Tuhan. Tapi Rosa, aku kan masih anak-anak, aku masih kecil. Masa aku bisa menjadi saksi Tuhan? Gimana caranya? Jangan salah anak-anak. Kita tetap bisa menjadi saksi Tuhan. Gimana caranya, Rosa? Banyak. Kalian kan masih sekolah semua ya, kalian bisa rajin belajar. Nah, waktu ujian, nggak mencontek kiri kanan ya, nggak mencontek buku. Bisa juga bantu mama papa bereskan rumah, atau bantu tetangga yang sedang kesulitan, kasih makan pengemis, dan masih banyak lagi. Kalian semua pasti bisa lakukan kan? Karena contoh yang lo berikan tadi, itu nggak butuh talenta atau bakat khusus. Semua orang pasti bisa lakukan. Tetapi, semua perbuatan seperti itu bisa menyenangkan hati Tuhan. Otomatis kita bisa menjadi saksi Tuhan bagi orang lain yang kalian tolong. Lalu, bagaimana dengan talenta ya? Nah, Tuhan kita sungguh amat baik.
bagi kita. Sangat baik buat kita. Tuhan telah memberikan talenta yang berbeda-beda buat anak-anak yang di rumah. Ada yang pandai, ada yang punya keahlian. Nah, Tuhan gak kasih kita dalam bentuk uang, tapi Tuhan itu kasih kita itu bakat, kepandaian, keahlian. Ada yang di antara kalian mungkin pintar, tapi mungkin ada yang kurang pintar. Tidak apa-apa. Seperti firman Tuhan hari ini, yang lebih pintar akan diberikan tanggung jawab yang lebih besar, seperti yang punya 5 talenta tadi. Kalau yang kurang pintar mungkin diberikan sedikit 2 talenta. Tapi semua kita mendapat sesuatu yang dapat kita kembangkan. Tuhan tetap memuji baik yang punya banyak talenta maupun yang sedikit talenta, asalkan dia bisa mengembangkan talentanya. Kecuali yang 1 talenta tadi ya, karena dia nggak mau mengembangkan, jadi Tuhan menghukum tadi ya kan. Malah di talentanya disimpan di dalam tanah, tidak dikembangkan. Berarti talenta yang Tuhan berikan dipendam, dia nggak mau buat orang lain melihat talenta dia atau tunjukkan kepada orang lain. Akhirnya Tuhan tadi hukum ya, sampai dimasukkan di penjara yang gelap, yang paling dalam, sampai terjadi ratap dan kertak gigi. Nah, Lose mau kalian di rumah, anak-anak, coba renungkan bakat kalian, keahlian kalian. Mungkin ada yang suka main musik, main piano, atau main gitar. Nah, kalian nanti bisa menjadi tim musik di gereja kita. Ada yang mungkin suka menyanyi, kalian bisa jadi singer di gereja. Suka menggambar? Nah, pergunakan talenta kalian sehingga kalian bisa menghasilkan hasil lukisan yang bagus, sehingga banyak orang yang memuji dan nama Tuhan boleh dipermuliakan. Ada yang jago masak, mungkin seperti Elin tadi. Dia suka sekali masak. Nah, mungkin kalian bisa jadi chef. Kalian bisa masak makanan sehat dan murah buat yang tidak mampu. Yang suka menulis, kalian bisa buat tulisan-tulisan yang menyemangati orang yang sedang kesusahan, sehingga mereka boleh bersukacita. Nah, Lose mau tunjukin kalian sebuah video mengenai talenta yang Tuhan kasih kepada orang yang tidak sempurna di mata manusia. Orang yang memiliki kekurangan tubuh, tapi Tuhan tetap berikan dia talenta yang luar biasa. Ayo kita tonton videonya. Anak-anak, itu tadi seorang pemain piano dari Korea yang bernama Choi Ye-yeon. Dia tadi itu memainkan pujian berjudul Amazing Grace. Kalian perhatiin nggak? Tangannya ya, yang satu itu buntung, cacat. Tapi dia tidak menyerah. Dia tetap menggunakan bakatnya untuk memuliakan nama Tuhan.
melalui pujian yang dimainkan di depan banyak orang. Sehingga dia boleh menjadi saksi Tuhan bagi orang banyak. Anak-anak, Losop ingin kalian mulai saat ini kerjakan apa yang menjadi bakat kalian dan kembangkan mulai hari ini. Sehingga Tuhan dapat memakai kalian menjadi alatnya. Kalian bisa belajar sedikit demi sedikit. Seperti yang tadi disampaikan. Belajar dari perkara-perkara yang kecil. Sehingga Tuhan akan memberikan perkara-perkara yang lebih besar, yaitu kerajaan surga. Nah, seperti ayat hafalan minggu ini yang diambil dari Lukas 16 ayat 10a. Ayo kita buka Alkitab kita, Lukas 16 ayat 10a. Kita akan menghafal ayat hafalan kita. Barang siapa setia dalam perkara kecil, ia setia juga dalam perkara-perkara besar. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur memiliki Allah yang sangat baik bagi kami. Terima kasih untuk segala bakat, talenta, dan kepandaian yang Tuhan berikan kepada kami. Biarlah kami, Tuhan, dapat mengembangkan setiap talenta yang Tuhan sudah percayakan. Dan kami anak-anak-Mu, Tuhan, mau mempergunakan talenta ini untuk mengerjakan setiap rencana Tuhan bagi hidup kami. Dan biarlah hanya nama-Mu yang dipermulakan untuk setiap pekerjaan yang kami kerjakan. Pimpin anak-anak-Mu hari lepas hari. Biarlah tuntunan dan pertolongan Tuhan tetap menyertai anak-anak-Mu. Dan mereka juga boleh semakin dekat dengan Engkau. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Nah, anak-anak, sampai di sini cerita Lose minggu ini. Sampai jumpa minggu depan. Dadah. Nah, adik-adik, kita sudah sama-sama mendengarkan firman Tuhan. Kita boleh belajar nih untuk bertanggung jawab ya atas setiap pekerjaan yang diberikan kepada kita. Nah, Tuhan juga udah kasih talenta, bakat kepada kita. Yuk kita mau sama-sama pakai nih, memberi terbaik, melakukan yang terbaik buat Tuhan kita. Yuk kita sama-sama nyanyiin lagu I'll Do My Best sambil pakai gerakannya ya. My
Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami sudah memberikan persembahan kami. Berkatilah persembahan kami untuk memperluas kerajaan Engkau ya Tuhan. Terimalah persembahan ini. Terima kasih Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin. Amin. Nah, ibadah kita sudah selesai. Mari sama-sama kita nyanyikan lagu Bapa Terima Kasih. Untuk setiap firman yang boleh kami dengar, yang boleh kami lakukan dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih Tuhan Yesus, hanya dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nah, adik-adik, ibadah sekolah minggu kita sudah selesai. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.